Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketokohan Bung Tomo atau Sutomo dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia mencapai puncaknya pada sepanjang bulan September hingga November 1945. Bermula dari kegelisahannya melihat keberadaan tentara Nika Belanda yang membonceng kedatangan pasukan sekutu di Jakarta pada pertengahan September 1945. Bung Tomo berinisiatif mendirikan radio pemberontakan untuk menggelorakan perlawanan rakyat terhadap setiap upaya membatalkan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo itu selalu ngomongnya hanya berkobar-kobar, menyemangatkan orang. Ya, tidak ada kata-kata lain, tidak ada, tapi hanya menyemangatkan. Ya, tidak boleh mundur. Jadi Bung Tomo itu selalu ada memang tiap perempatan dikasih seperti kotak namanya berkupon. Bung Tomo selalu pidato di situ. Nah pidatonya di Embong Mawar. Ya. Nah alat-alat itu dulu ngambil dari Nirom, dari jalan Embong Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Lewat radio yang didirikan Bung Tomo pada 12 Oktober 1945 atau tak lama setelah ia membentuk Laskar Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia BPRI ini, Bung Tomo berpidato setiap hari untuk mengajak warga di Surabaya dan berbagai wilayah Jawa Timur lainnya untuk berjuang habis-habisan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dibantu Ketut Tantri, seorang perempuan Amerika berdarah Skotlandia, lewat radio pemberontakan pula, Bung Tomo menyebarkan berbagai informasi terkait perjuangan rakyat Indonesia ke berbagai pojok wilayah di Indonesia dan dunia. Terutama informasi atau berita terkait usaha dan semangat rakyat dalam melawan dan menolak kehadiran dan berbagai ancaman pasukan sekutu yang diboncengi tentara Nika Belanda baik di Surabaya maupun di kota-kota lain di Indonesia. Seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke Kalimantan itu dengar semuanya orang. Sampai kemudian laskar-laskar dari Sumatera Utara, dari orang-orang pasukan laskar dari Tapanuli itu datang, dari Bali datang, dari Banten, dari Cirebon juga datang, semuanya. Iya, datang ke Surabaya dari Kalimantan Selatan. Bung Tomo itu melalui radionya membangkitkan semangat sekaligus memanggil para pemuda-pemuda yang pernah terlatih dulu di zaman Heho yang bisa mengoperasikan penangkis udara, datang tuh. Saudara-saudara bekas Heho diharapkan kedatangannya untuk segera bisa mengoperasikan itu kan alat penangkis udara dan sebagainya. So actually, I think it is very smart of him to work together with Ketut Tantri, this American Scottish lady, because yes, he had a powerful message and was effective inside Indonesia, but as you know, not many people outside Indonesia could understand the Indonesian language, and this was a very decisive moment when the American and the British and the Dutch they were dominating the narrative, and of course they were telling a different story than they were not saying that Indonesia was an occupied nation by the Dutch and by and that they deserved to be free. So this was by working together with Ketut Tantri, who translated his anti-colonial message into English. I think the impact was huge. Saat rangkaian pertempuran Surabaya antara para pejuang Indonesia melawan pasukan Inggris memuncak pada tanggal 9 dan 10 November 1945, lewat radio pemberontakan, Bung Tomo berorasi berapi-api, menyerukan
dan membakar semangat perlawanan rakyat. Rakyat di Surabaya dan berbagai wilayah lain di Jawa Timur menyambut seruan Bung Tomo ini dengan memberikan perlawanan habis-habisan terhadap pasukan Inggris. Jangan menyerah, jangan mundur. Arek-arek Surabaya, ojo kalah karo Londo. Hanya itu. Ya, dia tiap hari. Ya, ojo khawatir luwe, jangan khawatir lapar. Bung Tomo selalu mengatakan, tidak boleh lapar, jangan takut lapar. Selama masa revolusi mempertahankan kemerdekaan pada sepanjang tahun 1945 hingga 1949, Bung Tomo terlibat aktif dalam berbagai kancah perjuangan untuk mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Hingga tahun 1947 misalnya, Bung Tomo yang sempat menyandang pangkat kemiliteran masih aktif berpidato baik di depan massa maupun lewat radio, menggelorakan semangat perlawanan melawan pasukan Belanda. Aktivitas ini baru berkurang setelah pada tahun 1947 radio pemberontakan resmi ditutup pemerintah Republik Indonesia karena dianggap bisa mengganggu upaya politik diplomasi dengan Belanda. Bung Karno meminta Bung Tomo agar menyudahi berbagai aktivitasnya dalam berorasi di belakang radio pemberontakan ini. Karena apa? Pada waktu itu Indonesia sedang dalam proses diplomasi perjuangan dengan, tetapi Bung Tomo kemudian menolak kan, dan milih lebih baik saya berhenti saja jadi tentara daripada saya disuruh berhenti siaran. Ditahan di mana, di Taman Mini, di Nirbaya itu. Ya karena kritikan-kritikan itu.